warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kurniawan, BP 18010006. Perkenalkan, nama saya Valen Febrianti Muharani dengan nomor BP 20010010011. Perkenalkan, nama saya Novira Febriani, nomor BP 20010022. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kejahatan dan penyalahgunaan komputer. 1. Ancaman SIA. 1. Bencana alam dan politik seperti kebakaran, banjir, topan, tornado, badai salju, perang, dan serangan teroris yang dapat menghancurkan sistem informasi dan menyebabkan kegagalan bagi perusahaan. 2. Kesalahan perangkat lunak berbenturan sistem operasi, kegagalan perangkat keras, pemadaman listrik, dan fluktuasi dan kesalahan remisi data yang tidak terdeteksi. 3. Tindakan yang tidak sengaja berupa kecelakaan atau kesalahan dan kelalaian adalah risiko terbesar untuk sistem informasi dan menyebabkan kerugian jutaan dolar. 4. Tindakan yang sengaja seperti kejahatan komputer, penipuan, atau sabotase merupakan kerusakan yang disengaja dan membahayakan suatu sistem. 2. Siapa yang melakukan penipuan komputer dan mengapa? Pelaku penipuan komputer umumnya lebih muda dan memiliki pengalaman dan kemampuan komputer. Sejumlah pelaku penipuan yang besar dan tumbuh lebih bersifat predator dan membuat tindakan menjadi uang. Perangkat lunak berbahaya adalah bisnis yang besar dan mesin pencari laba yang besar untuk sasaran kriminal. Kriminal cyber adalah prioritas utama FBI karena mereka telah berpindah dari serangan yang terisolasi dan tindakan terkoordinasi ke skema penipuan untuk diatur dan ditargetkan kepada individu dan bisnis tertentu. 3. Kondisi ketika penipuan terjadi. 1. Tekanan adalah dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. 2. Kesempatan adalah kondisi atau situasi termasuk kemampuan personal seseorang yang memungkinkan pelaku untuk melakukan 3 hal, yaitu melakukan penipuan, menyembunyikan penipuan, dan mengonversikan pencurian, merepresentasi untuk keuntungan personal. 3. Rasionalisasi memungkinkan pelaku untuk menjustifikasi tindakan ilegal mereka. Selanjutnya yang ketiga, penipuan komputer. Penipuan komputer adalah setiap penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Kecanggihan pelaku dan skema yang digunakan untuk melakukan penipuan komputer meningkat dengan cepat karena beberapa alasan. Yang pertama adalah tidak semua orang sependapat dengan apa yang termasuk penipuan komputer. Yang kedua, banyak contoh penipuan komputer tidak terdeteksi. Yang ketiga, persentase penipuan yang tinggi tidak dilaporkan. Yang keempat, banyak jaringan yang tidak aman. Yang kelima, situs internet menawarkan langkah untuk melakukan penipuan komputer dan penyalahgunaan. Yang keenam, menghitung kerugian sangat sulit. Klasifikasi penipuan komputer. Yang pertama, input penipuan, yaitu melakukan penipuan komputer dengan mengganti atau memalsukan input komputer. Yang kedua, penipuan prosesor, yaitu merupakan penggunaan sistem yang tidak sah termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Yang ketiga, penipuan instruksi komputer, yaitu dengan cara menggunakan perangkat lunak yang tidak sah dan mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah. Yang keempat, penipuan data, yaitu menggunakan, menyalin, mencari atau membahayakan data perusahaan. Yang kelima, output penipuan, yaitu tampilan atau cetakan output dapat dicuri, disalin atau disalahgunakan. Yang keempat, mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan komputer. 1. Membuat penipuan agar tidak terjadi. Caranya, yang pertama, menciptakan budaya organisasi yang menekankan integritas dan komitmen untuk nilai etis dan kompetensi. Yang kedua, membutuhkan pengawasan komite audit yang aktif, terlibat, dan independen dari dewan direksi. Yang ketiga, mengawasi karyawan, termasuk memonitor kinerja mereka dan memperbaiki kesalahan mereka.
Yang kedua, meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan dengan cara 1. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang kuat. Yang kedua, memisahkan fungsi akuntansi atas otorisasi, pencatatan atau penyimpanan. Yang ketiga, meningkatkan metode pendeteksian dengan cara membuat jejak audit agar transaksi dapat ditelusuri. Yang kedua, menginstal perangkat lunak dengan pendeteksi penipuan. Yang keempat, mengurangi kerugian penipuan, yaitu dengan cara menjaga asuransi yang memadai dan menyimpan salinan backup program dan file data dalam lokasi luar yang aman.